Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Ahmed yang masih isi koma dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Ini adalah video part ke-8 yang kita bahas masih mengenai persamaan kuadrat, khususnya menentukan persamaan kuadrat baru. Kita masuk ke soal huruf E ya, dimana 2x pangkat 2 dikurang 6x ditambah c sama dengan 0 memiliki akar-akar. Nilainya akar-akar adalah P dan Q. Jika informasinya P pangkat 2 dikurang Q pangkat 2 sama dengan 15, maka PKB yang akar-akarnya P plus Q dan P dikurang Q berapa gitu. Jadi persamaan kuadrat baru yang terbentuknya itu apa? Nah, karena di sini tidak sama akar-akarnya, satunya plus satunya min, maka kita tidak bisa menentukan dengan metode inverse karena berbeda. Nah, kalau metode inverse itu ketika sama-sama plus 3 atau sama-sama dikali 2 atau sama-sama dikali setengah dan sebagainya bisa. Tapi kalau berbeda kita hanya bisa menggunakan 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu kita menentukan nilai ABC dulu. ABC di mana nilai ABC itu adalah koefisien yang pertama X pangkat 2, koefisiennya 2, kemudian X koefisiennya adalah min 6, dan C adalah konstanta yaitu sama-sama C. Nah, setelah dapat kita menentukan P ditambah Q karena permintaannya P dan Q akar-akarnya. Rumusnya adalah min B per A, di mana nilai B nya adalah min 6, A nya adalah 2. Nah, ini kan min ketemu min jadi plus, 6 dibagi dengan 2 sehingga menghasilkan nilai 3. Nah, setelah itu kita beralih ke P dikali dengan Q. P kali Q kan rumusnya C per A, di mana nilai C nya adalah C itu sendiri, A nya adalah 2. Nah, ini tidak bisa dirubah-rubah, jadi hanya ini. Kemudian setelah dapat, kita cari tahu untuk dapat nilai C, di mana nilai P pangkat 2 ini berarti masih di langkah pertama, yaitu P pangkat 2 dikurang Q pangkat 2 itu adalah 15. Dimana kita tahu P pangkat 2 dikurang Q pangkat 2 ini sudah pernah kita bahas di video part-part sebelumnya ya, di antara part ketiga atau keempat, dimana nilainya adalah satunya ditambah kemudian satunya dikurang. Oke, nilainya 15. Dimana rumusnya P plus Q itu sudah ada ya, kita P plus Q nya jumlahnya adalah 3. Kemudian P dikurang Q. Nah, P dikurang Q itu rumusnya adalah akar D per A. Nah, ini 15. Ini kita cari tahu dulu. Ini kan 3 kali berapa hasilnya 15, sehingga kita tahu P dikurang Q nilainya adalah 5. Kan 3 kali 5 hasilnya 15. Nah, di antara itu P dikurang Q itu akar D per A. Nah, kita cari tahu. Ini kan rumusnya adalah akar D ya. Akar D dibagi dengan A sama dengan 5. Kemudian akar D dibagi dengan 2. Ya, A nya kan 2 sama dengan 5. Ini bisa kita peroleh. Nah, kita bagi dulu biar gampang. Berarti akar D sama dengan ini pindah ya, kita pindahkan, berarti 5 dikali dengan 2, maka akar D sama dengan 10. Nah, untuk menghilangkan akarnya, maka metodenya adalah dengan cara dipangkatkan. Berarti ini pangkat 2, yang ini pun juga pangkat 2. Akar ketemu pangkat, hasilnya tinggal D isinya per 10 pangkat 2 itu adalah 100. Nah, D rumusnya itu adalah B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C sama dengan 100. Itu rumus D ya, diingat-ingat ya nak ya, dia harus paham betul. Jadi rumus yang sering digunakan rumus yang mana Anda ingat? B informasinya adalah min 6, ditulis min 6 karena dalam kurung karena akar dikurung ya, pangkat 2 dikurang 4 dikali A. A nya itu adalah 2, C nya adalah C itu sendiri, ini sama dengan 100. Min 6 pangkat 2 itu nilainya 36 dikurang 4 kali 2 8 kali C 8C
sama dengan 100. Kemudian urut di kiri, nah ini ada 100, nah plus 36, ini kan plus mula-mulanya, jadi kalau pindah min 36, maka min 8C sama dengan 64. Min 8 dikali C, lawannya dikali min 8, ya dibagi min 8. Nah berarti siapa yang dibagi? Ya tentu 64, maka kita dapat C sama dengan 64 bagi 8 itu adalah 8. Ingat perkalian ya, ini ada tandanya min, kita tulis min, sehingga kita peroleh C sama dengan min 8. Kita sudah dapat nilainya. Nah setelah dapat, baru kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua, di mana langkah kedua yaitu menentukan pertama P plus Q itu ditambah dengan P dikurang Q. Nah, kenapa ditambah? Kan rumus awalnya ditambah. Nah jadi tambah ya, nih rumusnya itu ditambah. Jadi P dengan P dikumpulkan, nah, sama-sama huruf P, kemudian P ditambah Q, oh sudah ada nilainya. Lihat saja langkah langkah pertama P tambah Q, kita sudah punya nilai P tambah Q itu nilainya 3 ya. Nah 3 berarti kita ganti 3. Kemudian ditambah P dikurang Q, kita tadi sudah dapat P dikurang Q yaitu nilainya 5. Nah ini 5. Nah gitu ya. Oke, kemudian maka hasilnya 3 tambah 5 dapatnya 8. Kemudian berikutnya adalah P ditambah Q dikali dengan P dikurang Q. Nah berarti dalam hal ini sebenarnya kita nggak harus nyari nilai C ya, kita hanya nyari nilai P tambah Q sama P kurang Q saja sebenarnya. Ya sudah, ini berarti untuk hanya informasi saja. P tambah Q nya itu 3, kemudian P dikurang Q itu kan sudah ada di P dikurang Q, nilainya adalah 5. Jadi 3 dikali 5, 15. Nah berarti langsung ke langkah ketiga, yaitu menentukan persamaan kuadrat barunya. Persamaan kuadrat barunya itu kan berarti pertama X kuadrat dikurang penjumlahannya. Penjumlahannya tadi adalah 8, berarti 8X ditambah perkaliannya 15, berarti ditulis sini 15 sama dengan 0. Jadi sebenarnya kita tidak perlu mencari nilai C pun nggak masalah ya, kan kita hanya butuh ini. Berarti sebenarnya untuk ini tidak diperlukan, jadi bisa dihapus sekalian. Jadi kalau mau mencari ya mas nggak masalah, nggak dicari juga nggak masalah ini. Jadi kalau misalkan ini saya hapus, ya ini berarti nggak perlu gitu. Jadi kalau saya hapus, ini saya hapus. Nah, udah saya hapus, jadi jawabannya adalah yang ini. Oke, ganti warna dulu. Nah ini ya, persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat dikurang 8X ditambah 15 sama dengan 0. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke yang tadi kita lompat yang ke E ya, sekarang ke C, kita balik ke C. C sama D ternyata belum dikerjakan. Ya sudah, kita kerjakan. Ini juga sama, persama akar-akarnya tidak sama, jadi tidak bisa menggunakan metode inverse. Berarti mau nggak mau kita menggunakan 3 langkah. Jadi di langkah yang pertama, langkah 1, angka pertama, kita menentukan nilai A, B, C. Nah, lagi-lagi A adalah koefisien di depan X pangkat 2 yaitu 3 min 6, konstantanya 2. Nah ini harus sudah mahir ya Dede ya. Kemudian di sini terlihat jelas ya, akar-akarnya adalah menggunakan alfa dengan beta. Berarti kita bisa cari alfa ditambah beta, kan rumusnya ini min B per A, min, kemudian B nya adalah min 6, A nya adalah 3, berarti 6 dibagi 3, karena min ketemu min plus 6 bagi 3 itu 2, jadi alfa ditambah beta nya bernilai 2. Ini saya tulis, nah biar lengkap. Kemudian sudah dapat
yang berikutnya adalah alfa dikali beta, yaitu nilainya adalah C per A, C nya di mana 2, A nya adalah 3. Nah ini nggak bisa diapa-apain lagi, jadi kita sudah dapat 1 ditambah 1 dikali. Nah kalau sudah, berarti lanjut ke langkah kedua. Nah langkah kedua, dimana langkah kedua ini kita fokus ke langkah 1 sesuai dengan pertanyaan soalnya. Soalnya adalah mintanya adalah alfa kuadrat ditambah beta kuadrat ditambah, yang pertama ditambah seper alfa ditambah seper beta. Nah ini nilainya berapa? Nah daripada kita kesulitan menghitungnya, maka kita buat pecahannya saja. Alfa kuadrat tambah beta kuadrat itu didapat dari rumusnya yang seini. Nah ini rumusnya, masukkan datanya. Di sini kan berarti alfa tambah beta, ya, berarti min B per A kuadrat, atau nggak usah lah, ini nggak perlu, yang ini kita hapus. Nah ini kita hapus, kita kan sudah punya nilai berdasarkan langkah pertama. Di langkah pertama kita lihat, di langkah pertama ada tulis X1 tambah X2, ya berarti sama saja alfa tambah beta 2, berarti tulis saja 2. Kemudian ada pangkat 2. Karena kenapa pangkat 2? Nah ini ada pangkat 2. Kemudian dikurang 2 dikali X1 dikali X2, berarti alfa kali beta, yaitu 2/3. Saya tulis 2/3. Nah berarti sama dengan 2 pangkat 2 itu adalah 4 dikurang 2 kali 2, nah itu adalah 4/3. Nah ini kan harus disamakan penyebut. Nah biar lebih mudah, biar lebih gampang mengerjakan, cara mengerjakannya ini per 3 ikut penyebutnya, langsung dikali 4 kali 3 12 dikurang 4, atasnya 4 ini ya. Nah 4 kali 3 12 kemudian dikurang 4, sehingga menghasilkan 12 kurang 4 itu adalah 8/3. Sehingga ini kita bisa ganti bagian yang ini, yaitu 8/3 ditambah, nah ini sesuai dengan yang ini ditambah, nah seper alfa ditambah seper beta. Nah kita belum hitung ya, berarti kita hitung seper alfa ditambah seper beta. Nah ini kan sudah pernah diajarkan di video part-part sebelumnya, berarti yang di bawah kita kali, kemudian yang atas kita kali silang, berarti alfa dikali 1 alfa, beta dikali 1 kesini ya beta. Nah yang di atas itu kan lihat langkah pertama, yaitu nilainya 2. Nah bawahnya nilainya 2/3. Nah ini kan pecahan dibagi, berarti kan 2 dikali 3/2 dibalik. Nah ini bisa dicoret, ingat ya, 2/3 dibalik jadi 3/2, kemudian dicoret dapat 3. Jadi nilai seper alfa dikali ditambah seper beta nilainya 3, maka ini kita bisa ganti dengan angka 3. Nah, kemudian sama penyebut dengan cara yang sama tadi lagi. Nah, berarti penyebutnya di sini 3, kemudian di sini 8 ditambah 3 kali dengan 3 9, maka menghasilkan 17/3. Ini adalah hasil penjumlahan. Kemudian yang hasil perkalian, alfa kuadrat ditambah beta kuadrat, kemudian dikali seper alfa ditambah seper beta. Nah yang ini hasilnya tadi 8/3, yang ini hasilnya 3. Nah kalau dikali kan bisa dicoret, maka menghasilkan nilai 8. Jadi jangan merasa kesulitan, mentang-mentang angkanya banyak, tandanya yang aneh-aneh, nah pusing ya. Nah berarti kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu menentukan nilai PKB nya. Oke, nilai PKB-nya didapat dari mana? Ya didapat dari rumus ini. PKB-nya yang pertama berarti X kuadrat dikurang, pertama dijumlah. Jumlah yang mana? Ini yang dijumlah. Jumlahnya berarti 17/3. Jangan lupa ada huruf X. Tulis X ditambah hasil perkaliannya. Ini hasil perkaliannya adalah 8. Tulis 8 sama dengan 0. Sampai detik ini pun sudah benar, tapi jarang sekali ada di pilihan jawaban, terutama pilihan berganda ya. Berarti ini semua kita kali sesuai dengan
penyebutnya di sini hanya angka 3 saja, berarti kita kali 3 kali 3. Ini depannya 1, saya kali 3 ya 3x pangkat 2. 17/3, ini ada 17/3 dikali dengan 3, coret, dapat tinggal 17. X ditambah, ya ini 8 kali 3 langsung 24 sama dengan 0. Inilah yang disebut persamaan kuadrat baru yang diinginkan sesuai dengan permintaan soal. Oke, kita lanjut yang D-nya. Di D-nya yaitu X pangkat 2 dikurang 3X tambah 1 sama dengan 0. Akar-akarnya lagi-lagi bentuknya yang aneh seperti ini. Jadi tidak bisa menentukan metode inverse. Berarti metodenya adalah 3 langkah. Jadi langkah 1 menentukan A, B, C, di mana A adalah koefisien dari X pangkat 2. Ini nggak ada ya, berarti angka 1. Kemudian depannya X, koefisiennya itu adalah min 3. Kemudian konstantanya tertulis plus 1, maka saya tulis 1. Kalau sudah dapat, karena ini masih alfa beta juga, maka kita pertama alfa ditambah beta, yaitu rumusnya sudah jelas ya, yaitu min B per A. Ini ada saya tulis min. B nya min 3, saya tulis min 3, A nya 1. Kemudian 3 dibagi 1. Dari mana 3? Di min plus. Sama dengan 3 dibagi 1, dapatnya 3. Jadi alfa ditambah beta sama dengan 3. Kemudian kita lanjutkan, alfa dikali beta, itu rumusnya C per A, di mana nilai C nya 1, A nya juga 1. Sehingga kita dapat alfa dikali dengan beta hasilnya 1. Jadi kita sudah dapat alfa tambah beta, kemudian alfa dikali beta. Langkah 1 sudah terpenuhi, berarti kita lanjut ke langkah kedua, di mana langkah kedua yaitu langkah sesuai dengan permintaan, yaitu yang pertama 1 per alfa kuadrat ditambah 1 per beta kuadrat, itu nanti ditambah. Ini pertama mintanya ditambah beta per alfa ditambah alfa per beta. Nah, ini berapa nanti nilainya? Karena bentuknya panjang, kita cari tahu dulu di luarnya. Jadi kita perhitungan yang berbeda. 1 per alfa kuadrat ditambah 1 per beta kuadrat. Ini jangan merasa kesulitan ya nak ya. Jadi kalau ada soal kayak gini, ikutin saja permintaan soalnya, lalu nanti hitung sesuai dengan yang dimiliki. Nah, ini kan ditulis alfa kuadrat kali beta kuadrat. Yang ini nanti beta kuadrat, sini alfa kuadrat. Karena kan kali silang, ya. Ini juga kali silang. Nah, ini penulisannya alfa kuadrat tambah beta kuadrat diluruskan, yang bawahnya alfa beta bisa dijadiin 1 kuadrat. Nah, gitu. Dan perlu diingat di sini langsung saja ya, alfa kuadrat tambah beta kuadrat itu kan berdasarkan ini ya. Nah, ini kan kita punya di sini alfa ditambah beta. Lihat langkah pertama, alfa tambah betanya 3. Berarti saya tulis di sini, kita ganti warna yang berbeda lah biar terlihat jelas. Nah, ini berarti di sini nilainya adalah berapa? 3 pangkat 2, sesuai ya, di pangkat 2. Kemudian dikurang 2 dikali alfa. Ini alfa kali beta. Alfa kali beta langkah pertamanya nilainya 1, berarti dikali 1. Bawahnya alfa kali beta juga, tulis 1, tapi dipangkatin 2, tulis pangkat 2. Kemudian kita hitung 3 pangkat 2 itu 9, bukan 3 kali 2 ya. 3 pangkat 2 itu 3 kali 3, dikurang 2 kali 1 itu 2, 1 dipangkatin 2 itu 1. Berarti tinggal 7 dibagi 1. 9 kurang 2 kan 7, dibagi 1, sehingga kita peroleh nilainya adalah 7. Berarti ini nanti kita ganti dengan angka 7, kemudian ditambah. Nah, ini kita belum menghitung. Kita hitung di sini beta per alfa ditambah alfa per beta. Nah, ini kan sama perhitungannya dengan metode anak SD. Bawahnya dikali alfa kali beta, yang ini kali beta dikali beta, beta nyala, beta pangkat 2. Nah, alfa dikali alfa, bukan alfa tapi alfanya pangkat 2.
Nah, penulisan yang atas A beta kuadrat ditambah alfa kuadrat kan sama dengan bentuk yang ini, sama dengan bentuk yang ini. Nilainya kita sudah hitung ya, nilainya adalah 7, berarti langsung saja ini 7. Bawahnya alfa kali beta, nilainya juga sudah ada 1. Nah, berarti 7 bagi 1 dapatnya 7. Nah, kita kan jadi sudah menghitung juga. Berarti ini nilainya adalah 7. Berapa 7 ditambah 7? Berarti 14. Berarti yang penjumlahan kita sudah hitung dapatnya 14. Berikutnya adalah yang perkalian alfa kuadrat ditambah 1 beta kuadrat. Ini dikali, nah, dikali siapa? Dikali beta